aktif. Hadir semua hadir. Hadir Kak. Hadir Oke. Kak. Coba cek sound semua. Cek sound. Cek sound. Oke, sip. Kalau udah siap semua, berarti malam ini pembahasannya kita bisa mulai. Jadi ceritanya kemarin itu saya bikin kuis tentang kas kecil di Telegram, yang mana di kuis-kuis ini hanya membahas dasar-dasarnya aja sih mengenai kas kecil, sekilas saja. Tapi dalam pembahasan kuis ini tersirat materi-materi umum atau materi-materi yang akan kita bahas pada malam ini. Kemarin ada yang minta nih, Kak, tolong bahas dong untuk jawaban dari kuis-kuisnya gitu kan. Kemudian kalau misalkan saya bahas satu persatu di channel itu kurang efektif karena kan harus diketik ya. Kalau lewat VN juga kurang efektif. Jadi saya putuskan untuk malam ini pembahasan soal-soal yang sudah saya kemarin share. Ada berapa poin ya? 10 poin kalau nggak salah, 10 poin soal. Nah, di sini tuh mengenai kas kecil. Jadi di channel Telegram biasanya ada kuis tipis-tipis lah buat setidaknya ada pembahasan sedikit-sedikit mengenai suatu materi akuntansi yang memang bisa dikatakan sebuah materi yang umum dibahas tapi tidak umum untuk didalami. Nah, sekarang untuk malam ini kita bahas mengenai kuis yang sudah dikerjakan oleh kalian pas di minggu kemarin ya. Dimulai dari nomor 1. Jadi nanti setelah pembahasan kuis ini kita mulai pembahasan tentang kas kecil yang lebih mendetail lagi. Segini kelihatan ya? Cukup ya layarnya? Cukup kelihatan segini? Cukup Kak. Cukup. Oke. Kelihatan Kak. Oke, mantap. Kemarin di dalam pembahasan kuis ini atau dalam mengerjakan soal-soal kuis ini ada yang benar, ada yang salah. Tapi kebetulan karena kuis ini nggak dimunculkan nama siapa yang mengisi, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi jawab aja sama diri masing-masing ya. Siapa yang salah dan siapa yang benar nanti kita koreksi. Untuk soal yang pertama mengenai kas kecil itu disebut juga apa? Nah, jawaban yang benar itu adalah poin yang kedua, yaitu petty cash. Yang mana petty cash itu adalah nama akun atau nama lain dari sebutan kas kecil. Kas kecil itu adalah bahasa Indonesia, petty cash itu adalah bahasa Inggris beserta bahasa akuntansinya. Kalau small cash, memang ya small itu kecil, cash itu kas. Memang, tapi dalam bahasa akuntansi nggak seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah petty cash. Nah, siapa yang benar, siapa yang salah nggak apa-apa. Ini mah kuis-kuisan aja. Yang terpenting kalian bisa mengetahui mulai dari malam ini dan kemudian bisa memaparkan kembali ke siapapun itu bahwa kas kecil itu sebutan lainnya adalah petty cash. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian nggak perlu ragu-ragu buat bertanya pada saya, langsung aja di-cut pembahasannya, Kak, mohon izin saya mau bertanya, kayak gitu nanti ya. Ini masih belum hitungan kok. Kemudian di pertanyaan yang kedua, berikut ini adalah tujuan dibentuknya dana kas kecil, yaitu poin pertama, untuk membeli mesin-mesin kantor. Kenapa salah? Karena dana kas kecil itu sifatnya untuk pembayaran yang relatif kecil atau ada batas-batas pembayaran tertentu berdasarkan kebijakan akuntansi setiap perusahaan. Berapa Kak kebijakannya? Itu tergantung. Tapi yang jelas jika kita melakukan transaksi yang menggunakan petty cash itu tidak menggunakan cek pembayarannya. Itu langsung menggunakan kas kecil atau tunai.
Kemudian di sini poin yang kedua, untuk membeli furnitur kantor, jelas kurang tepat karena furnitur kantor untuk minimal nilai pembeliannya itu nggak mungkin 1 juta 2 juta, pasti lebih dari 1 juta 2 juta 3 juta. Yang poin 3, untuk mengadakan acara family gathering, itu udah jelas salah. Yang ketiga, untuk membantu bagian pemasaran, kurang tepat juga. Jadi yang paling tepat adalah untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan bersifat mendadak. Nah, kenapa relatif kecil? Karena dalam suatu perusahaan itu menganggarkan dana kas kecil, misalkan perusahaan A menganggarkan dana kas kecil senilai 25 juta untuk transaksi pembayaran minimal 3 juta ke bawah. Kalau 3 juta ke atas misalkan pakai cash in bank atau dana kas yang di bank. Kalau kas di bank hubungannya dengan cek. Nah, kemudian di sini dan bersifat mendadak. Bayangkan kalau misalkan ada suatu transaksi yang kecil di bawah nominal maksimal dalam kebijakan akuntansinya, kan di situ tadi minimalnya 3 juta ke bawah. Kemudian kalau mau pakai cek, kebayang repotnya gimana untuk pembayaran, ya kan? Nah, itulah fungsinya dana kas kecil, pengeluarannya yang relatif kecil sesuai dengan kebijakannya dan bersifat mendadak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan dana kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat permohonan pengajuan dana kas kecil kepada siapa? Yaitu kepada bendahara perusahaan. Jadi untuk alurnya itu pengajuan terlebih dahulu. Kita tidak semena-mena buat, misalkan dana kas kecil udah habis nih, kasir kas kecil itu langsung konfirmasi ke bagian bendahara. Berikut dengan laporan pemakaian kas kecilnya, berikut dengan bukti-bukti transaksinya. Jadi nggak seenaknya kasir kas kecil itu meminta uang tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu mengenai berapa dana kas kecil yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, setelah itu barulah apabila kas kecil sudah mengajukan, persyaratannya sudah lengkap dan dinyatakan terverifikasi bahwa bukti-bukti transaksi itu valid, benar adanya, tidak mengada-ngada, kemudian barulah bendahara perusahaan itu mengajukan kepada pimpinan agar ditandatangani dan disetujui untuk mengeluarkan kas besar untuk pengisian kembali dana kas kecilnya, seperti itu. Saya enjoy nih. Lanjut. Poin 3, 4 ya, sekarang nomor 4. Setiap penggunaan uang, pemegang dana kas kecil harus mencatatnya ke dalam apa? Nah, dalam penggunaan kas kecil, kita tidak menggunakan bukti kas keluar, karena bukti kas keluar itu dipergunakan untuk transaksi yang menggunakan kas besar atau cash in bank. Bukti transaksi yang digunakan untuk setiap pengeluaran kas kecil namanya adalah voucher kas kecil. Voucher kas kecil bentuknya seperti apa? Nanti boleh dicek ya. Voucher kas kecil bentuknya seperti apa? Di sini nggak ada gambarnya. Nanti saya share linknya buat lihat voucher kas kecil. Memang bentuknya sama, ibaratnya kayak kwitansi iya, kayak bukti pengeluaran kas iya. Intinya adalah untuk pengeluaran kas, tapi khusus untuk mencatat pengeluaran kas kecil harus menggunakan voucher kas kecil. Untuk apa? Untuk tanda bahwa transaksi tersebut menggunakan uang yang sumbernya dari kas kecil. Selanjutnya di nomor 5, setiap bulan petugas administrasi kantor atau sekretaris menerima dana kas kecil dalam jumlah yang sama, misalnya sebesar 5 juta per bulan. Hal ini berarti dalam pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem apa? Sistem dana tetap jawabannya. Kenapa sistem dana tetap? Karena di sini ada clue atau ada
poin utama, yaitu menerima dana kas kecil dalam jumlah yang sama setiap periode akuntansinya. Artinya, kalau setiap bulan kita menerima dana kas kecil totalnya sama, total jumlahnya, total sama jumlah sama ya, total dana kas kecil yang tersedia di brankas totalnya sama 5 juta, artinya itu menggunakan sistem dana tetap. Kalau sistem dana yang tidak tetap, totalnya itu bisa berubah-ubah. Misalkan bulan pertama total dana kas kecil 5 juta, bulan kedua karena ada kebutuhan yang lain-lain yang menggunakan dana kas kecil, tiba-tiba dana kas kecilnya ditambah saldonya jadi 10 juta misalkan, itu bisa aja kalau sistemnya dana tidak tetap. Kalau dana tetap, setiap periode akuntansi, setiap awal periode akuntansi, dananya itu pasti sama. Oke, sekarang poin 6. Poin 6 saya mau minta tolong dibacakan oleh Putri Istia. Putri Istia, ada? Saya, Kak. Saya, Kak. Iya, betul. Staf administrasi kantor atau sekretaris harus menyimpan uang untuk keperluan kas kecil dalam tempat yang aman, yaitu jawabannya cash box. Cash box. Kira-kira tahu nggak alasannya kenapa? Tahu nggak kira-kira? Nanti kalau diambil keperluannya mendadak itu mudah gitu kok. Nah, jadi gini. Terima kasih ya Putri. Sama-sama, Kak. Oke, kita bahas ya. Untuk transaksi nomor 6, transaksi. Jadi ingatnya ke transaksi. Jadi untuk pertanyaan nomor 6, di sini ada staf administrasi kantor atau sekretaris harus menyimpan uang untuk keperluan kas kecil dalam tempat yang aman, yaitu apa namanya gitu kan. Nah, kas kecil itu disimpannya di dalam cash box namanya. Jadi ya box khusus lah, box yang khusus untuk penyimpanan dana kas kecil, tidak disatukan dengan uang yang lain-lain. Di laci tidak, karena yang punya perusahaan yang mana mungkin nyimpan uang di laci sembarangan gitu ya. Terus di lemari besi terbuka, lemari besi bisa aja tapi nggak terbuka, ini salah, kurang tepat, karena kalau terbuka nanti bisa terjadi yang tidak diinginkan gitu ya. Di dalam tas tidak, peti barang juga enggak. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah cash box. Nomor 7, saya mau minta tolong bacakan oleh Niska Sekar Zahra. Ya, Kak. Oke, silakan deh. Nomor 7, jurnal kas kecil untuk mencatat transaksi pembelian tunai perlengkapan senilai 500.000 yang menggunakan sistem dana tetap adalah tidak di jurnal, Kak. Tidak di jurnal, betul. Terima kasih ya Niska. Ya, Kak. Oke. Di sini jurnal kas kecil untuk mencatat transaksi pembelian tunai perlengkapan senilai 500.000 yang menggunakan sistem dana tetap adalah tidak di jurnal. Kenapa Kak kok nggak di jurnal? That's rule, itu udah aturan dari sananya, bahwa sistem dana tetap setiap melakukan transaksi pengeluaran kas kecil tidak menjurnal. Lalu bagaimana kita caranya bisa mengetahui uang itu dikeluarkan untuk apa Kak? Masa nggak di jurnal gitu kan? Masa nggak dicatat? Nah, setiap akun atau setiap pengeluaran tersebut akan diakui akunnya atau jurnalnya pada saat pengisian kembali. Ya, betul. Jadi kalau sistem dana tetap mah ketika kita melakukan transaksi gak di jurnal, tapi pas melakukan pengisian kembali dana kas kecil tersebut baru diakui itu beban-bebannya yang kita pakai, yang kita bayar. Gimana jurnalnya? Nanti kita bedah lagi setelah sesi pembahasan kuis ini, oke?
Kemudian nomor 8 saya mau minta tolong bacakan oleh Yogi. Yogi Sensor. Wah, Naruto ini. Yogi Sensor? Yogi Sensor ada? Yuk, show up your voice. Lutfia. Lutfia nggak ada suaranya, Dek. Oh, ada nggak, Kak? Ada, sekarang ada. Silakan, Dek. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana kas kecil oleh karyawan atau pemegang kas itu sendiri, perlu diadakan hitungan atau pemeriksaan jumlah fisik dana kas kecil secara berkala yang disebut cash of name. Oke, terima kasih, Adik. Oke, Kak. Di poin 8 ini, untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan dana kas kecil oleh karyawan atau pemegang kas itu sendiri, perlu diadakannya perhitungan atau pemeriksaan jumlah fisik dana kas kecil secara berkala yang disebut cash of name. Yang mana pemeriksaan secara berkala ini dilakukan setiap hari, setiap periode. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari pencurian, menghindari penyumputan gitu. Misalkan uangnya itu disimpan tidak pada tempatnya, nanti baru diambil gitu kan, itu kan udah penyelewengan atau istilahnya ya mau dicuri. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, setiap tutup kas biasanya dilakukan perhitungan fisik, namanya cash of name. Itu perhitungan fisik. Selanjutnya nih, poin 9. Nomor 9. Nailin. Halo, ada nggak, Kak? Ada. Silakan, Adek. Kondisi saldo buku kas yang lebih kecil daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya disebut defisit. Defisit, betul. Terima kasih ya. Oke, di sini kondisi saldo buku kas yang lebih kecil daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya disebut defisit. Artinya di saldo buku kas itu lebih kecil. Berarti di catatan lebih kecil tapi uang tunainya lebih besar. Itu artinya defisit. Nah, nanti itu dilakukan apa? Dilakukan penyesuaian. Apa nih yang belum tercatat? Atau apa nih yang belum terbayar? Misalkan uangnya belum dikeluarkan. Itu dilakukan penyesuaian, ya. Oke. Poin 10. Siapa yang udah follow? Siapa yang belum? Sudah dong, Kak. Oke. Ini belakang layar lah. Oke, udah itu aja. Ini live streaming. Oh iya, ini ada. Wah, ini mah jadi apa? Jadi promosi. Nanti lah ya ini mah ya. Kita bahas dulu kas kecil. Yang mau lihat kelas terbaru boleh nanti mampir ke channel ya. Channel Telegram. Kita bahas kas kecil secara mendalam dulu, guys. Supaya mengefektifkan waktu. Nah, kas kecil. Ketika kalian mendengar kata kas kecil, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian sekarang setelah barusan dibahas? Apakah uangnya kecil atau gimana? Dana kas yang dibentuk perusahaan khusus untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang relatif kecil, Kak. Oke. Dan tidak efisien jika pembayaran tersebut menggunakan kas bank. Mantap. 1000 buat Putri. Ya, betul. Jadi ketika kita mendengar kas kecil, nanti baik itu yang udah kuliah ataupun yang belum, atau yang udah belajar ataupun yang belum tentang kas kecil, kalian udah nggak ambigu lagi ya dengan kata kas kecil. Uangnya sedikit atau uangnya lebih kecil dari uang biasa, bukan. Tapi kas kecil itu merupakan suatu dana yang memang khusus untuk transaksi yang ada batas penggunaannya, ada batas nominal penggunaannya. Oke.
pengertian kas kecil di sini. Kas kecil adalah kas yang digunakan untuk pembayaran yang relatif kecil, yang tidak efektif jika menggunakan cek. Betul. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Putri, bahwa kas kecil itu ya udah pembayarannya tuh yang kecil-kecil aja. Ada batas-batasnya. 1 juta ke bawah bisa, 2 juta ke bawah bisa, 5 juta ke bawah bisa, tergantung kebijakan masing-masing. Ya. Berarti maksudnya gimana? Ketika kita masih ada yang join ternyata. Ketika kita ketika kita menemukan suatu transaksi atau membutuhkan pembayaran, misalkan kalau kebijakannya 1 juta ke bawah, otomatis kalau kita melakukan transaksi senilai 1.500.000 itu pakai cash in bank atau petty cash kira-kira? Sedangkan di Pakai kebijakannya cash in 1 bank. juta. Oke, cash in bank, betul. Kalau misalkan kita melakukan transaksi senilai 700.000 pakai apa? Pakai petty cash. Oke. Sekarang ganti kebijakannya. Kebijakannya contohnya transaksi 3.500.000 ke bawah pakai petty cash. Kalau 3.500.000 ke atas pakai cash in bank. Artinya kalau kita melakukan transaksi senilai 3.600.000 pakai apa? Cash in bank. Mantap. Kalau senilai 3 juta? Petty cash. Kalau 3.500.000? Petty cash. Petty cash, Kak. Cash. Mantap. Terima kasih semuanya. Berarti mindset kalian sudah terbentuk tentang petty cash ini, ya. Kita lanjut sekarang. Fungsi. Karena kenapa kita harus mengetahui fungsi? Ya ibaratnya kita mau beli sesuatu, kita mau beli mau beli hal yang paling dekat dengan kita, misalkan handphone. Pasti kita kan harus tahu dulu fungsinya untuk apa, supaya kita dapat memahami atau supaya kita dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Kalau kita beli handphone cuman buat pajangan, kan itu nggak mungkin ya. Pasti kita mengetahui dulu fungsinya untuk apa, kira-kira bisa dipakai untuk apa aja. Seperti itu. Nah, dalam dana kas kecil pun sama. Dalam materi-materi akuntansi pun sama. Kita harus tahu dulu fungsi kita mempelajari ini, fungsi dari apa yang kita pelajari, itu apa maksudnya. Supaya apa? Supaya kita mindsetnya terbentuk. Gak hanya kita baca aja. Kalau baca aja, nanti kayak terombang ambing gitu pikirannya tuh. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai fungsi dana kas kecil. Yang pertama, kas kecil digunakan untuk membayar pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif sedikit. Kedua, sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Bayangkan kalau di perusahaan gak ada uang sama sekali, harus mencairkan cek dulu atau harus narik dana dulu dari bank. Itu kan repot, ya. Jadi gak efektif waktunya. Pasti di setiap perusahaan ada dana kas kecil. Perusahaannya perusahaan yang besar ya. Kalau kayak warung mah itu udah pasti kasnya ya nggak pakai cash in bank, nggak pakai cek. Kalau di warung-warung mah udah pasti dana yang ada di warung tersebut. Kemudian di sini ada sebagai dana langsung untuk jenis-jenis pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan cek. Kita bertransaksi 500.000 terus kita bayar pakai cek, nyairinya juga penuh effort itu mah. Harus ke bank dulu, harus ngantri dulu, ya kan? Sedangkan kita cuma nyairin 500.000. Nah, itu yang dimaksud dengan gak efektif kalau transaksinya pakai cek. Contoh. Nah, yang keempat, untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu. Jadi, ketika kita membutuhkan pengeluaran, tapi ternyata harus ada lampiran yang memang harus ditandatangani dengan direktur, itu sifatnya ya sama dana talang. Minimal kita keluarkan dulu uangnya, nanti surat-suratnya menyusul ketika direkturannya ada di kantor, kemudian dapat sampai surat tersebut atau lampiran tersebut ditandatangani oleh direktur. Seperti itu. Bisa dipahami untuk fungsinya? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Yang lain kemana ini? Tidur? Atau belum? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke metode nih. Ini harus perhatiannya sedikit ditingkatkan.
Kenapa? Karena kita udah masuk ke metode. Artinya kalau udah masuk ke metode, ada perbedaan yang wajib kita pahami antara kedua metode tersebut. Yang pertama, metodenya adalah Impress Fund Method atau sistem dana tetap. Yang kedua, metode atau sistem dana tidak tetap. Kita langsung aja ke pembahasan. 1. Metode dana tetap. Ya. Di metode ini, jumlah saldo rekening kas kecil selalu tetap. Saldonya yang selalu tetap itu, bukan pengeluarannya. Yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Maksud dari kalimat tersebut adalah ketika kita membentuk dana kas kecil dengan jumlah pada saat pembentukan banget atau pada saat awal pembentukan, nominalnya misalkan 10 juta, maka setiap awal periode, setiap pengisian kembali itu pasti saldonya 10 juta lagi, gak akan lebih, karena sistemnya dana tetap. Kemudian di sini pencatatan transaksi kas kecil dilakukan pada saat terjadinya pengisian kembali dengan konsekuensi pembayaran dianggap melalui kas besar. Nah, jadi tadi ada soal mengenai dana tetap tidak di jurnal. Nah, ini maksudnya. Ketika transaksi kas kecil mah kalau pakai dana tetap itu nggak di jurnal, tapi nanti ketika pengisian dana kas kecil kembali baru di jurnal. Beban-bebannya disimpan di sebelah debit, di sebelah kreditnya tidak petty cash, tapi cash in bank atau kas besar. Nah, lebih jelasnya kita lanjut dulu. Yang kedua, metode dana tidak tetap. Dalam metode dana tidak tetap ini, pemakaian kas kecil oleh kasir kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal, sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku kas besar. Dana kas kecil tidak ditentukan dalam jumlah yang sama, sehingga jumlah pengganti dana kas kecil atau pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Dalam metode ini, saldo kas kecil berubah-ubah. Join tapi keluar lagi. Nah, contoh, kalau tadi pada saat pembentukan menggunakan sistem dana tetap ketika saldo awal 10 juta dipakai 5 juta, maka pada saat pengisian harus 5 juta lagi karena saldo awalnya itu wajib 10 juta lagi. Kalau pakai sistem dana tidak tetap, ketika kita membentuk dana 10 juta, kemudian kita gunakan 5 juta. Nah, boleh kita mengisi dana kembali itu boleh 5 juta, boleh di atas 5 juta, boleh di bawah 5 juta juga boleh. Karena apa? Sistemnya tidak tetap. Itu perbedaan yang pertama dari segi saldo. Selanjutnya, pengisian kas kecil nih di sini. Bila jumlah uang yang terdapat dalam kas kecil sudah menipis, maka harus diisi dengan cara 1. Pemegang kas kecil mengajukan permintaan pada bendahara kas, seperti yang sudah tadi dibahas ya. Pemegang kas kecil itu harus pengajuan terlebih dahulu, enggak bilang, "Bu, Pak, saya ini di kas kecil udah menipis nih, minta uang dong sekarang." Nggak bisa kayak gitu. Emangnya minta uang ke mama bapak gitu kan? Bisa sekarang minta langsung dikasih. Yang kedua, pemegang kas kecil menyiapkan daftar pengeluaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas. Kenapa harus dilampiri? Yang namanya akuntansi wajib apa? Wajib dilampiri dengan buktinya. Dan buktinya pun nggak sekedar bukti, tapi harus valid, harus nyata, tidak mengada-ngada. Kenapa tidak boleh mengada-ngada? Nanti pada saat audit pun bakalan ketahuan kok bukti transaksi mana yang valid, bukti transaksi mana yang enggak. Yang ketiga, apabila sudah sesuai dengan ketentuan, maka bendahara kas akan memberi tanda persetujuan pada formulir permintaan dan memberikan dana sebesar jumlah kas kecil yang dikeluarkan. Jadi kalau udah pengajuan, udah disetujui, baru dikasihkan kasnya. Itu sistematika dalam
pengisian kembali dana kas kecil, baik itu menggunakan sistem tetap ataupun sistem tidak tetap. Nah, di sini ada contoh kasus impres untuk dana tetap. Nah, soalnya pakai ini aja dulu dua-duanya ya. Saya akan di sini biar kelihatan perbedaannya. Oke. Saya dua-duanya pakai soal ini aja. Sebetulnya soalnya beda sih. Tapi angkanya sama aja biar kelihatan perbedaannya di mana ya. Oke. Di sini ada contoh kasus untuk sistem dana tetap. Kita komparatifkan dengan sistem dana yang tidak tetap. Kayaknya ini mending di copy aja biar kelihatan ya. Bisa nggak ya? Di sini aja ya biar kelihatan jelas. Berikut transaksi yang terjadi di bulan Mei. Kita komparatifkan dengan dua sistem langsung biar kelihatan perbedaannya. Sistem dana tetap. Di sini sistem dana tidak tetap. Kita masuk ke penjurnalan. Dalam sistem dana tetap untuk jurnal 1 Mei ketika dibentuk dana kas kecil sebesar 2.500.000, jurnalnya adalah kas kecil atau bahasa Inggrisnya petty cash. Di sebelah kreditnya kas atau cash in bank bisa, atau kas saja juga bisa. Cash in bank aja ya biar kelihatan perbedaannya. Jadi kalau cash in bank adalah kas besar. Gimana untuk sistem dana tidak tetap? Saya bold dulu. Wow, setiap ngebold ini loading. Tunggu bentar ya. Muter. Lama. Nah, untuk jurnal yang sistem dana tidak tetap pun sama. Kalau pada saat pengisian awal atau pada saat pembentukan, ya, saya pindahin dulu aja ke sini ya, biar kelihatan. Ini pada saat pembentukan. Tanggal 1 Mei ya, 1 Mei. Di sistem dana tidak tetap pun sama. Kalau untuk jurnal pada saat pengisian atau pembentukan sama, nominalnya di sini aja. Saya udah nggak nerima lagi join. Udah, kita bahas aja ya. Di nominalnya berapa berarti pada saat pembentukan? Ada yang tahu? 2.500.000. 2.500.000. Oke, terima kasih. 2.500.000 sama. Kita pakai rupiah dulu biar lucu. Nah, kayak gini kan lucu ya. Desimalnya hilangkan aja. Oke, garis untuk pemisah. Nah, kemudian jurnal yang kedua, kita analisis transaksi yang kedua.
pada tanggal 3 Mei dibeli perlengkapan kantor sebesar 350.000. Artinya ini transaksi pengeluaran atau penerimaan kas kecil? Pengeluaran. Pengeluaran. Oke, betul. Ketika pengeluaran pada tanggal 3 Mei, jika kita menggunakan sistem dana tetap 3 Mei, di sini tidak di jurnal. Dalam artian kalau tidak di jurnal ya udah kosong aja pas tanggal 3 Mei. Kalau pakai sistem dana tidak tetap, wajib di jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya tulis bebannya sebelah debit. Bebannya beban apa sini? Perlengkapan kantor. Beban perlengkapan. Perlengkapan kantor. Di sebelah kreditnya apa? Kira-kira? Kas kecil. Kas kecil, mantap, betul. Kas kecil. Kas kecil atau petty cash ya? Kas kecil. Nominalnya 350.000. 350.000. Bisa dipahami sampai sini perbedaannya? Bisa, Kak. Bisa. Bisa, Kak. Coba yang lain, saya mau lihat dulu. Ini saya mau cek dulu nih, ini udah pada tidur atau belum ya? Coba. Masih Kak, Masih on fire? Masih dong, Kak. Masih. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Sip. Sekarang pada transaksi yang kedua, ketiga. Belum Kak, masih. Oke, mantap. Yang masih on fire, semangat terus. Di sini transaksi yang ketiga itu di tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei ada transaksi dibayar biaya keamanan sebesar 150.000. Nah, tanggal 7 Mei. Di tanggal 7 Mei ini, kalau di sistem dana tidak tetap, masih tidak di jurnal. Karena apa? Karena kita kan mengeluarkan kas di 7 Mei itu. Kalau di sistem dana tidak tetap, wajib di jurnal. Sebagai apa? Beban apa? Beban biaya keamanan. Beban biaya, disingkat aja, keamanan. Di sebelah kreditnya pasti kas kecil. Kita nggak berhubungan lagi dengan kas besar pada saat pengeluaran kas kecil. Oke, setuju di situ? Setuju, Kak. Setuju. Oke, kalau setuju ya udah putusin aja kas besar mah. Kalau pada saat kita mengeluarkan kas kecil. Nominalnya berarti 150.000. Di debit dan di kredit harus seimbang. Kalau nggak seimbang nanti ada salah satu yang marah. Entah itu debit atau kredit, karena kan nggak adil kita sama debit ataupun sama kredit. Kalau nggak seimbang. Oke, sekarang tanggal 10 Mei. Di transaksi tanggal 10 Mei dibayar biaya air sebesar 150.000. Pembayaran air tanggal 10 Mei. Ini pengeluaran kas atau penerimaan kas? Pengeluaran. Maka kalau pengeluaran di sistem dana tetap di jurnal atau tidak? Tidak di jurnal. Tidak. Oke, masih tidak di jurnal. Kak, kenapa nggak di jurnal? Ini mah udah aturan dari sana. Sama nggak dengan aturan yang di negara lain? Sama. Karena kan kita untuk aturan kita mengadopsi dari aturan internasional IFRS. Kalau kita di Indonesia pakainya SAK atau standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini untuk 10 Mei kita pakai akun apa? Beban apa di sini di tanggal 10 Mei? Beban air. Beban air, enggak beban hidup. Beban hidup aman, terkendali. Berapa nominalnya? 150.000. 150.000 sama dengan yang di atas nominalnya kebetulan. Jadi kita pakai sama dengan sorot enter aja. Nah, sekarang di tanggal 15 ada kas kecil diisi kembali.
Di sini nih yang harus diperhatikan. Pada saat pengisian kembali di dalam jurnal untuk metode dana tetap harus di jurnal semua bebannya 15 Mei. Beban yang ada di dalam pengeluaran-pengeluaran tadi dari tanggal 3 sampai tanggal 10 harus diakui bebannya. Berarti tadi ada 3 beban ya. Beban perlengkapan kantor, kemudian beban keamanan, terus ada apa lagi? Beban air. Nah, kemudian sekarang di sebelah kreditnya baru kas aja. Kalau bahasa Indonesia kas aja, kalau bahasa Inggris cash in bank. Kurung. Nominalnya gimana, Kak? Nah, nominalnya di sini baru berbeda. Saya enter aja. Insert. Nah, sini ya perbedaannya. Beban perlengkapan kantor tadi berapa? Di sini 350. 350. Beban keamanan 150. 150. Beban air 150. 150. Jadi totalnya berapa? 650. Mantap. Wajib sama. Oke. Nah, udah sama. Ini pada saat pengisian kembali. Pengisian kembali. Kalau di sini di sistem dana tidak tetap, perbedaannya di sini. Kita jurnalnya pakai kas kecil aja. Gak disebutkan bebannya. Di sebelah kreditnya adalah kas atau cash in bank. Jadi kita terserah mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan kita pada saat mengerjakan soal. Kas kecilnya berapa? Ditotalkan semua beban. Berarti 350 ditambah 150 ditambah 150. Bisa seperti ini 650? Bisa. Berarti kita tinggal jurnal seperti ini. Kak, kalau misalkan kita mau ngisi lebih dari 650, boleh. Berapa? Misalkan mau ngisi 1 juta. Boleh. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau misalkan mau ngisi di bawah 650.000, boleh. Misalkan mau ngisi 500.000 aja, boleh. Jadi pada saat pengisian kembali ada 3 posisi pengisian kembali. Ini saya kasih tanda kayak gini ya. Nanti saya kirim. Ada 3 kemungkinan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah deh, kas kecil masih gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Ada, Kak. Ada yang mau tanya, Kak. Boleh. Gimana, Fitriani? Itu kan yang kalau ngambil kas kecil kan disuruh ngambilin bukti-bukti pengeluaran. Itu buktinya tuh cuma voucher kas kecil atau bentuknya ada selain voucher, Kak? Voucher kas kecil bentuknya. Karena kan itu pengeluarannya menggunakan kas kecil. Oh, iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Yang lain. Pak mau tanya. Boleh. Silakan. Kalau metode impres kan tidak di jurnal ya Kak, tapi itu tetap di pakai voucher kas kecil ya, meskipun tidak di jurnal. Kecil. Betul. Jadi tetap pakai. voucher kas kecilnya dikolek terlebih dahulu gitu ya. Nanti Betul. ketika pengisian kembali baru di jurnal. Ya, betul. Karena kan kenapa kita tetap memakai bukti transaksi? Karena nanti pada saat pengajuan dana kas kecil kan harus dilampirkan bukti transaksinya.
Itu alasannya. Seperti itu Putri. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi. Yang lain sudah paham untuk perbedaan jurnalnya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Kak. Coba kalau udah teriak udah Kak semuanya. Udah Kak semuanya udah. Aduh udah malam. Gimana ini teh? Oke. Udah paham semuanya berarti ya? Udah. Oke, Kak. mantap. Sip, kalau misalkan udah mah berarti udah dong pertemuan malam ini, mau diudahin aja? Atau mau lanjut sampai subuh? Udah ya? Udah cukup ya berarti untuk malam ini? Allah cukup, Kak. Oke, siap. Kalau kayak gitu untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti kelas gabungan malam ini. Untuk materi dan Excel yang barusan saya akan kirimkan ke channel dan ke grup-grup yang sudah saya sebar tadi linknya. Kemudian nanti saya akan kabari lagi jika ada kelas gabungan lagi. Kalian mau ikut lagi kalau misalnya ada kelas gabungan yang gratis? Wow, mau banget. Oke, kalau mau banget nanti saya share link. Perlu link ini nggak sih? Perlu link grupnya nggak buat info?